wabarakatuh. Jadi kami dari kelas 10 TJKT 2 sekarang sudah berada di gedung BITC Sekolah PT Sekolahan ID. Nah, di sini kita sedang menunggu untuk masuk. You got me baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know. Nah, jadi bisa dilihat ini cuacanya sedikit gerimis ya, guys. Ya, ini aja tiris. Jadi ya kita masih menunggu sekitar. Bu, sekitar berapa menit menunggunya, Bu? Di sini Ya, nunggu. 2 jam paling lama jarak kok. Jadi ya udah. Tell me I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know. Gini. Nah, jadi kita sudah di dalam gedung BITC, bisa dilihat keliling. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Ya di Baros. Kalau selama ini kalian mungkin sebagai pengguna sekolah ID ya, kebetulan baru pertama mungkin menggunakan sekolah ID di SMK 13 kalian pada saat UTS kemarin ya. Nah saat ini kita sampai di sekolah ID. Kalian kesini tujuannya itu kan untuk belajar Pak. Jadi mereka untuk belajar mengenal awal mungkin ya, karena mereka kelas 10 ya, jadi baru pengenalan gitu. Yang pertama jelas memotivasi untuk nantinya mereka lebih semangat lagi belajar karena sudah tahu kedepannya apa yang akan mereka lakukan kedepannya. Mereka sudah mulai paham dunia yang akan mereka hadapi setelah lulus gitu kan. Dinas Tenaga Kerja untuk pemasaran tenaga kerja, makanya di sini ada pelatihan digital. Kantor ini namanya Gedung BITC, 5 lantai, dan kalau banyak karyawan di sini pada saat mau kita pindah itu pada nggak mau. Saya nanya, Yang mana? karyawan tuh mau saya pindah, maksudnya kantornya mau pindah, mereka nggak mau pak pindah. Kenapa? Kalau pindah dari BTC terkesan nggak ngantor katanya. Kenapa? Soalnya ada lift gitu. Jadi kalau ada liftnya kesannya Ke kantor ngantor. Baik, adik-adik kenalkan, nama saya Henry Cahyagawan. Saya penanggung jawab di perusahaan ini. Kemudian latar pendidikan saya bukan IT, elektro, tapi karena hobi, karena senang, jadi alhamdulillah bisa. Jadi intinya adalah segala sesuatu itu dilaksanakan itu yang kalau paling mudah itu adalah dengan hobi. Hobi masak, jago masak. Hobi hobi otak-atik komputer, jago. Hobi jaringan, jago jaringan. Jadi kalau misalkan saya pengen nih jago di bidang IT, maka jadikan itu hobi. Karena hobi saya di jaringan, walaupun jurusannya elektro, dan hobinya di jaringan, jadilah seperti ini. Nah, ini kan jurusannya adalah jurusan apa? TKJ. TKJ itu biasanya teknik komputer dan jaringan. Kalau saya tanya di kesemuanya nih, yang lulus dari sekolah ini mau bekerja berapa orang? Oh, banyak ya. Pak lulus aku dari SMK 13 mau kerja. Yang lulus pokoknya saya mau kuliah aja Pak. Yang lulus mau kuliah. Nah ya, lebih sedikit ya, jadi sebagiannya kerja ya. Tadi lulus mau kerja mau kuliah. Nah sekarang saya mau nanya nih, mau nanya. Nanyanya satu ya. Kalau mau kerja di mana? Kalau mau kerja di mana? Mau kerja? Nggak tahu. Mau kerja di mana? Gak ada yang mau nikah Pak ditanya.
Ada yang mau nikah? Nah, biasanya kalau apa ini? Ya? Di Unpad. Oke. Ya? Mau kuliah? Ya, Kuliah di mana? kalau saya sih jurusannya kuliah mah ada sih, kalau sekolahnya mah belum tahu di mana. Cuman saya inginnya berita ke IT gitu. Ke IT. Oke, hebat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa tadi saya tanya mau kerja di mana, kuliah di mana. Nah, sekarang saya coba jelaskan. Kalau kita ditanya, biasanya kalau saya ada karyawan masuk, saya tanya, kamu motivasi kerja di sini apa? Nah, sudah saya tanya, oh Pak, saya tuh ingin A, B, C, D, F. Nah, begitupun yang tadi, kalau ditanya mau kerja di mana? Kok nggak ada yang berani jawab? Kenapa? Disuruh bermimpi saja kok kita nggak pede. Ya, kan kita suruh mimpi, tadi kan suruh mimpi kan? Mau kerja nggak? Kerja Pak, kerja di mana? Nggak tahu Pak. Oh, katanya mau kerja, tapi disuruh mimpi kerja di mana nggak mau, nggak tahu kita mau kerja di mana. Kuliah di mana? Nggak tahu Pak. Katanya pengen kuliah, tapi mimpi kuliah saja kita nggak punya. Nah, salah satu faktor yang paling penting di perusahaan itu adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Bayar nggak kalau mimpi? Nah, dulu saya bikin perusahaan ini awalnya dari mimpi. Bangun tidur yang ada di benak di otak saya pengen punya perusahaan bidang IT. Pokoknya punya ISP, bisa ngasih pelanggan, bla bla, wah dan sebagainya. Awalnya mimpi, sama orang-orang dikatain apa? Ah, kamu mah mimpi wae, biarin dah mimpi mah nggak bayar, bener nggak? Jadi kalau adik-adik sekarang ditanya, kamu mau kerja di mana? Pak, saya kerjanya di Telkom Pak. Pokoknya saya kerja di Telkom di bagian IT yang benerin jaringan fiber optik. Jadi spesifik. Mimpi kita itu jangan dibatasi, nggak apa-apa. Dosa nggak kalau kita bermimpi? Nggak apa-apa. Terus ada lagi teman yang bilang, mimpi mah jangan terlalu tinggi, kalau nggak kecapean nanti jatuhnya sakit. Nggak apa-apa, yang mimpi-mimpi saya kan bukan kamu yang jatuh, gitu ya. Jadi sekali lagi, jadikan mimpi itu sebagai bagian dari proses. Jadi kalau tadi kuliah, kayak tadi Bapak, Pak, kuliah di TB itu awalnya gimana? Awalnya mimpi. Mimpinya gimana? Jadi dulu waktu sekolah, kerjaan saya itu beres pulang sekolah itu jalan-jalan ke ITB. Jalan-jalan terus di sini, wah saya nanti kuliah di sini. Wah kayak gitu. Terus saya daftar tuh ke ITB. Alhamdulillah. ITB Yogyakarta. Kan boleh ya masuk ke Ganesha. Lihat mahasiswa, lihat mahasiswinya cantik-cantik. Oh, kayaknya saya kalau masuk ITB bisa dapetin yang cantik nih. Wah kayak gitu, bener. Ternyata yang cantik juga jadinya yang ganteng dan pinter. Karena muka saya nggak ganteng jadi nggak dipilih saat itu. Baik, adik-adik, ini kantor kita namanya kantor BITC. Gedung di sini kita ada di lantai 3, kantor kita tuh sampai ke sana. Ada lagi satu lantai di lantai 4. Tapi lantai 4 itu lagi direnovasi, jadi kita lantai 3. Ya harusnya sih kita acaranya di gedung learning center kita, tapi gedungnya lagi kita pakai. Kantornya di sini. Ruangan sebelah ini adalah ruang NOC, monitoring. Jadi di sebelah ini adalah ruangan, nanti adik-adik bisa melihat, memonitoring pelanggan-pelanggan itu kalau kondisinya nyala atau mati. Nah, saya jelaskan perusahaan SID itu punya divisi namanya Sidnet. Sidnet itu perusahaan providernya. Yang namanya perusahaan ISP itu adalah perusahaan jasa. Seperti adik-adik misalkan kayak Gojek, itu jasa mengantarkan. Artinya yang harus kita berikan kepada pelanggan itu adalah harus membuat pelanggan itu bahagia. Jadi kalau adik-adik nanti bekerja di satu perusahaan, maka visi adik-adik itu adalah jadikan pelanggan itu sahabat dan buat mereka itu bahagia dengan makan. Jadi adanya kita tuh enggak, makanya kalau ada kita masuk, saya tamat dulu deh, gitu aja. Oh itu tuh tanda-tanda kita tuh udah jadi bukan orang yang bikin orang bahagia gitu. Jadi kalau kita ada gitu, wah saya tamat resep, tugasnya jadi kebantuan. Nah jadi kalau ada tugas jaringan itu jangan apa tugas sekolah ya, jangan naonnya pedit ilmu nya bahasa apa ya. Nah jadi mau orang pengajarkan deh.
cing ningali, nah mana kerja kan seorang kan? Di perusahaan itu nggak gitu. Di perusahaan itu ada yang namanya kolaborasi. Jadi kalau kita kerja, nah ya, nah kayak gini, pernah lihat? Ini pernah belajar bikin apa namanya? Kayak gini. Nah, pernah belajar bikin apa namanya? Ini sebut dengan? Ini sebutan topologi. Nah, topologi itu adalah desain jaringan yang kita rancang satu titik dengan titik lain. Jadi kalau ini lambang apa ini? Lambang apa? Apa? Lambang apa? Ini lambang apa? Ini lambang apa? Oke. Ini karena kelas 10 Pak, jadi Masih ini ya, belum kenal. nggak apa-apa. Nah, makanya nanti kita jelas. Nah, di dalam jaringan telekomunikasi itu ada yang disebut dengan simbol. Pernah dengar kata router? Router itu ini ya. Adik-adik kalau lihat router, nah ini router. Nah, ini router. Ini router. Nah, router itu dilambangkan secara logikalnya itu adalah seperti ini. Nah, ini lambang logikal dari router. Ada lagi switch. Pernah dengar switch? Switch itu lambang logikalnya seperti ini. Ada lagi bridge. Bridge itu lambang logikalnya seperti ini. Nah, ini adalah lambang-lambang. Nah, lambang-lambang ini kalau dibuat dalam bentuk topologi, tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan di provider itu, kita itu terintegrasi ke jaringan-jaringan global. Ada Google, ada Newscentric, ada Netflix, ada AppG, ada Amazon, ada Facebook. Itu tuh kita tuh nyambung ke router-router mereka. Makanya kita kalau buka site ada yang sebenarnya YouTube, klik keluar videonya ya. Nah itu tuh seakan-akan kita tuh dari pelanggan terkoneksi ke router, router masuk ke YouTube. Nah yang dipelajari di TKJ tahap pertama kelas 10 adalah pahami tentang topologi, logikalnya, gambarnya, itu dipahami. Karena ini tuh penting dari sisi desain. Nanti mungkin Bapak akan jelaskan juga perangkat jaringan ya, sebentar satu lagi ya sambil ke ini. Ini yang disebutkan logikal. Jadi kalau adik-adik misalkan, Pak saya tuh di TKJ itu nanti bekerja di bidang apa? Pertama, adik-adik dipastikan bekerja di bidang TKJ itu ada yang disebut dengan sebagai teknisi network administrator. Kayak apa? Kayak nyeting router. Jadi nyeting tuh, router tuh disetting. Terus nyeting apa lagi? Nyeting switch. Kayak gitu. Kemudian ada lagi orang jaringan yang urusannya fisik. Apa? Yaitu ke jaringan fiber optik. Salah satunya apa? Harus menguasai yang disebut dengan komponen perangkat jaringan. Contoh, nah ini nih. Ada yang sudah pernah splicing fiber optik? Belum, nanti kita hari ini ya, kita lihat. Pak Yudi bisa panggil Pak Wahyu ini. Nah, ini namanya splicer. Alat. Jadi kalau misalnya Pak, kalau saya mau jadi teknisi fiber optik harus bisa ini. Nyambungin kabel optik atau nyambungin kaca. Ini tuh alat sambung kaca. Karena kabel fiber optik itu kaca ya. Namanya alat sambung kaca, kabel fiber. Nah, jadi kalau gitu Pak di TKJ itu banyak banget ya yang harus dipelajari. Aduh, mau masuk TKJ. Tahu gitu masukna. Tapi kimia lebih pusing lagi ya. Alhamdulillah masuk TKJ. Karena kimia ternyata lebih pusing. Nah, oke. Jadi ini ada yang disebut dengan alat sambung. Nah sekarang berarti di ini adalah jaringan dari SID atau SIDNet. Jadi bisa seperti itu. Nah, adik-adik, yang kedua, selain kita kuasai yang disebut dengan jaringan, nah nanti Bapak kenalkan ada satu lagi. Ini orang tua Bapak. Beliau ini alumni dari Telkom. Nah, saya Bapak kenalin ya, ini namanya Pak Wahyu. Beliau ini
alumni Telkom dulu kerja di Telkom. Ya, udah melanglang buana kemana-mana. Beliau ini orang lapangan, bukan pemain bola nih, ada orang lapangan. Jadi Pak Wahyu ini, nah Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu ini orang lapangan dan beliau yang kalau di lapangan itu untuk urusan sambung menyambung fiber optik. Nah, alatnya ini. Nah, karena nggak ada tembaganya. Pernah satu waktu di daerah Tasik ada pencurian kabel yang dia anggap ini kabel listrik, kemudian kabelnya dibakar yang mau diambil tembaganya. Ternyata setelah dibakar habis, nggak ada apa-apanya. Karena ini nggak ada tembaganya, di dalamnya itu kaca. Jadi kalau di jalan nemu kabel gini biarin aja, jangan diambil. Karena nggak ada tembaga, nggak ada apa-apa. Nah, kalau sekarang udah pada pinter ya, pemulung jahat gitu ya. Kalau lihatnya ini optik percuma, pemulung jahat. Gitu. Oke. Kemudian di perusahaan telekomunikasi juga ada yang disebut dengan, nah ini. Biasanya kita untuk melatih belajar karyawan itu, makanya kalau lagi sekolah itu, guru itu bukan sebagai sumber belajar. Loh kok iya? Karena di perusahaan itu tidak ada istilah admin. Apa itu kompetensi siswa admin? Kompetensi siswa admin itu adalah kompetensi yang adik-adik wajib menguasai tentang logik jaringan. Jadi yang logik kayak tadi, itu harus dikuasai. Jadi kalau bikin jaringan, tok, bulatan, gini, ini nyambung ke ini, wah gitu. Nah itu logikalnya harus dikuasai. Yang kedua, memahami perangkat jaringan kayak Cisco, Mikrotik, Juniper, dan lain-lainnya. Makanya kalau di sekolah belajar Mikrotik, pahami sampai detail. Belajar Cisco, pahami sampai detail. Karena industri itu membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang jaringannya itu adalah perangkat. Yang ketiga adalah kompetensi server, net monitoring, dan lain sebagainya. Contoh, saya akan demonstrasikan ya perangkat jaringan yang ada di SID. Bentar. Saya akan remote salah satu perangkat kita yang ada di Jakarta. Ya, ini namanya router Jakarta. Nah, ini. Oke. Traffic ini Mikrotik namanya. Traffic internasional kita saat ini kurang lebih sekitar 600 sampai 700 mega. Kalau 700 mega itu sekali enter, tok, buru cepat ya. Nah, jadi trafficnya udah gede. Biasanya kalau agak sampai siang itu sampai 1 giga traffic pemakaiannya. Nah, Pak, bagaimana setting Mikrotik kayak gini? Berarti ada kompetensinya, mulai dari belajar settingnya, ngasih IP, lain sebagainya. Jadi kalau di sekolah belajar Mikrotik, pahami dan fokus, karena di industri dibutuhkan kompetensi ini. Jadi kalau misalnya pelajaran apa Mikrotik, oh bener aja, kamar itu di industri itu bener butuh Mikrotik, saya mau belajar, nah, gitu ya. Jadi sekarang itu udah mulai kegambar ya, bahwa kita butuh banget nih perusahaan itu karyawan yang ahli di bidang Mikrotik, butuh banget. Yang kedua, Pak, yang kedua apa? Yang kedua adalah kompetensi monitoring. Nah ini namanya monitoring. Jadi bisa lihat, kelihatannya cuma grafik doang ya. Apa sih indahnya? Tapi ini penting. Kenapa? Di sini kita bisa melihat bahwa layanan traffic internet kita itu sudah terpakai berapa Mbps. Jangan sampai nih, internet kita itu pemakaian internetnya tinggi banget, gitu. Setelah tinggi apa yang terjadi? Yang terjadi kan jadi lambat, benar nggak? Kalau lambat berarti tugas kita adalah menambah kapasitas bandwidth lagi. Kalau udah habis, tambah lagi agar pelayanan terhadap pelanggan jauh lebih baik. Itu ya. Jadi kompetensi server. Nah ini ngebangunnya itu pakai server. Jadi ada server. Belum lagi kompetensi yang disebut dengan distribusi. Belum. Nah distribusi itu nanti ini. Jadi perangkat pertama adalah NOC dulu. Kita kuasai logical, kita kuasai perangkat aktif, kita kuasai server. Nah itu adalah kompetensi di bagian cloud-nya, di logical. Penting banget tuh di situ. Nah, Pak, saya mau fokus deh karena saya perempuan, saya mau belajar Cisco yang lebih dalam. Kenapa? Kok sekarang teknisi cloud itu banyaknya perempuan? Coba, kalian tahu nggak?
Jadi, kenapa banyak dibutuhkan perempuan? Biasanya, kalau perempuan itu lebih teliti. Coba aja kasih uang aja 100.000 perempuan. Tahu, oh 100.000 itu habis buat ini sekian, buat belanja sayur sekian, buat belanja, kan gitu kalau ibu-ibu kan gitu ya. Nah, ini juga sama, jadi lebih teliti. Makanya banyak perusahaan yang sekarang NOC itu dipegang oleh perempuan. Jadi jangan salah, masuk jurusan TKJ itu perempuan tuh bekerjanya itu bukan di lapangan gali-gali kayak di lapangan ya, kayak itu dia gali-gali optik. Masa perempuan bawa pacul nggak bukan? Atau masa perempuan naik tiang kan gitu ya? Enggak. Perempuan itu nanti belajarnya logikal yang ini. Sehingga menguasai mikrotik apa dan sebagainya itu nanti kerjanya remote. Di rumah gitu ya sambil masak gitu kan. Ya jaringan kayak routerna konflik di mana? Sekedar teteh buka laptop dulu. Buka. Jadi kerjanya bisa di rumah. Gitu. Ya, di NOC itu enak loh kerjanya. Nggak capek. Karena kerjanya nggak lari-lari ya. Gitu. Yang kedua, ada yang disebut dengan kompetensi infrastruktur. Nah, inilah yang paling penting agak lumayan capek. Kenapa? Ini yang nantinya urusannya bagaimana caranya internet dari cloud besar bisa nyampe ke pelanggan. Contoh, internet yang ada di Cimahi ini bisa nyampe ke SMK 13. Itu gimana caranya? Kan terujug-ujug, bener nggak? Ya. Itu tuh ada yang disebut dengan media penghantar. Salah satu media penghantar itu ada wireless, ada ya? Ada juga kabel yang melalui disebut dengan fiber optic. Nah, yang kita deliver ke sana fiber optic. Pak, kalau fiber optic menghantarnya bisa berapa kilometer? Bisa sampai ratusan kilometer. Ada yang sampai 100 kilometer bisa. Jadi kalau dari sini sampai SMK 13 cuma 10 km itu cetek. Jadi kabelnya itu 10 km. Kalau kabel UTP maksimum 100 meter ya. Udah nggak bisa 100 meter. Jadi nyambungin antara warna biru-biru ini sambungin dalamnya itu adalah optik kaca. Ah, ini kacanya gimana? Bener nggak ini kaca? Nah, kita buktikan. Di sini ada yang disebut dengan FL. FL itu laser ya. Ada cahayanya? Ada ya? Tinggal buat kena mata. Tandanya apa kalau ada cahaya gini? Berarti dalamnya kaca. Bener nggak? Bukan kabel tembaga. Jadi kalau dipotong, ini nggak akan nyetrum. Coba. Nggak akan nyetrum karena bukan tembaga. Kalau ini baru nyetrum. Coba cambak. Ya. Jadi ini kaca, kabelnya adalah kaca, makanya cahayanya tuh lewat. Jadi transfer data itu bukan pakai listrik, tapi pakai gelombang yang disebutkan gelombang lewat kaca tadi, cahaya. Jadi cahaya itu bisa melewati data. Kan mata itu kan bisa mengirimkan data, mata kan bisa kan? Kalau kamu senang ke yang laki-laki atau yang perempuan senang ke laki-laki gini. Itu kan kirim kode kan? Segitu teh. Itu kan ngirim kan lewat cahaya. Nah, pencet lama nanti akan menyambungkan. Ini apa namanya? Oh, splicer. Ya, splicer. Ya. Jadi splicer ini kalau dibuka nanti di sininya. Nah, di sininya paling belakangnya itu ada yang disebut dengan buat nyambungin core-nya. Core-nya itu sebesar rambut. Jadi kalau pengen tahu, Pak, kalau core optik itu ukurannya sebesar apa? Rambut Anda coba cabut. Nah, rambut Anda itu ukuran rambut itu, nah itulah ukuran core-nya optik. Ternyata alat-alat di jaringan itu banyak ya, banyak banget. Nggak hanya di otomotif, di jaringan juga banyak. Oke. Informasi awal, gambaran awal terkait masalah. Oke, ini ya. Nanti Pak Wahyu akan menjelaskan dan
Ya. Di sini. Ya. Banyak sekali alumni Telkom. Nah, namanya Pak Dudung. Pak Dudung itu udah jelas dari namanya ini pasti orang Sunda. Ya. Pak Dudung itu orang Sunda. Keahliannya itu ngendang. Pak. Langsung ngibing. Oke ya. Nah, itu mungkin adik-adik yang bisa Bapak jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Wahyu. Nanti Pak Wahyu akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan untuk nyambung kabel serat optik. Ada pertanyaan? Wah, ini kalau yang nggak ada pertanyaan nggak dapat hadiah ini. Apa aja ini? Ada pertanyaan? Ayo, yang dapat pertanyaan apa yang nanya untuk yang sesi ini saya kasih penanyanya maksimum 3 dapat hadiah. Cung, siapa yang mau nanya? Ada ya? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Ya. Namanya siapa? Andika. Apa? Andika. Ya Kak. Kan setahu saya mah ya, kalau misalkan dalam fiber optik itu kan ada kaca gitu kan, dipantulkan ke cahayanya. Nah terus apa mungkin nggak pecah atau mungkin ada kejadian yang semacamnya gitu? Si kacanya Ya gitu. pasti pecah dong. Makanya fiber optik itu tidak boleh disimpan di tempat yang getarannya tinggi. Contoh, kalau ke Hageleng, truk gitu ya, itu fiber optik itu bisa pecah kayak kaca. Jadi ada retakan. Nah kalau sudah retakan seperti itu, udah core-nya udah nggak bisa dipakai. Ya, udah. Jadi fiber optik itu harus dipasang, makanya ada pelindung supaya terlindungi. Gitu. Nah itu adalah. Oke, ada lagi? Ya. Tapi Pak, kalau itu kan kabelnya digulung, itu nggak akan pecah kacanya. Nah, digulungnya itu, makanya tidak boleh ditekuk. Jadi optik kan kalau tembaga boleh ya tekuk ya, gitu ya. Kalau optik itu tidak boleh tekuk, harus digulung. Kelihatan nggak? Kecil banget ya. Nah, kalau putus gini, nyambunginnya kan nggak mungkin pakai solasi kan? Nggak mungkin kan? Berarti pakai apa? Alat yang disebut dengan? Jadi hari ini perwakilan adik-adik akan belajar menyambung serat optik kecil ini. Bapak gurunya aja belum pernah. Jadi adik-adik yang lebih dulu nih belajar. Nah ini serat optik ini nanti kita akan sambungkan. Gimana sih nyambungin kalau kita punya kabel dengan kabel disambungkan? Ya, oke. Sekarang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wahyu untuk bagaimana cara menyambungkannya. Jadi hari ini adik-adik belajar tentang menyambungkan serat optik. Silakan Pak Wahyu, dilanjutkan Pak Wahyu. Jadi sebelum melaksanakan penyambungan kita harus mengenal dulu yang namanya alat bantu maksudnya untuk pelaksanaan penyambungan. Ini namanya stipper ya. Stipper itu dia berfungsi untuk mengupas yang namanya kulit ini ya, jaket yang berwarna ini. Ini yang namanya stipper, kita punya 3 lubang atau 3 hole. Itu fungsinya adalah untuk mengupas jaket sama clothingnya, yaitu zat pewarnanya. Kalau ini kita namanya adalah clipper. Itu pemotong fiber optik agar hasil potongannya itu lurus, presisi. Ini clipper ini mempunyai 13 mata pisau ya. Jadi kalau yang satu rusak kita bisa tuning, diputar ke nomor berapa gitu kan. Nah kalau ini jelas ini namanya alat sambung. Setelah kita kupas, setelah kita potong, baru kita masukin ke sini. Nah untuk pengaman, kata Ade tadi katanya takut pecah atau apa, itu ada namanya selip atau istilah umum namanya akar motif. Itu untuk pengamanan di dalam optik itu sendiri. Kita coba untuk melaksanakan hari Minggu.
Ini kebetulan optiknya kita punya 2 core, warna biru sama warna oranye. Potong aja bagian itu. Potong. Just dem yes. Taruh aja. Banyak gimana sih potong? Nah, Mesin pakai itu, pakai ini nih. Coba 10 lagi. Besok. iya. Ini mah lebih pendek. Masalahnya ke sini jatuhnya. Nah, ininya jatuh ke sini yang ujung. Taruh di tengah. Oh. Nah, kita ini bawahnya lumayan dapat 30 juta. Lumayan dapat 30 juta. Gak gitu caranya. Kok gitu tinggi. Ah, ini sudah. Kenapa bahaya kalau kena mata? Mata apaan? Tuh, Enggak juga sih tadi ada kena mata. Danger. tadi mah kamera gak sih? Kenapa kamu? Bisa bikin Mata ya dapat sih. Jangan kena mata sering. bisa buat dancing. Ini merah enggak mata takut. Sebelah sana. Coba. Nah, lagi tapi dari atas. Nah. Itu kelihatan juga. Boom. Jelek dia nggak mau. Harus lurus kayak tadi itu yang pertama. Coba lagi. Bagaimana kesan Anda dengan acara yang kami buat? Alhamdulillah tadi kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya, mulai dari tadi fiber optik, terus kita ada logical. Nah, walaupun saya tidak mengerti, tapi setidaknya saya tahu itu apa, dan lalu kita juga mempelajari topologi. Lalu tadi juga sudah sedikit mencoba untuk menyambungkan kabel optik. Dan ini juga adalah suatu hal yang tidak mudah ya sepertinya, karena memang kita belum pernah mencobanya, jadi kita mungkin gagal ya. Tapi alhamdulillah dari kegagalan itu kita bisa mendapatkan ilmu supaya bisa menjadi kegunaan di nanti kita industri gitu. Baik, mungkin seperti itu saja kesannya ya, karena memang tidak terlalu lama kita untuk pembelajarannya, tapi ilmunya Masya Allah, alhamdulillah sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih untuk Gibran telah memberikan kesan-kesannya. Oke, kami dari reporter pamit undur diri.